yang harus waspada ini pesawat bisa jatuh di lautan. Ada warna merahnya pesawat terbangnya. Kalau 2024 ini artis selebritis yang bakal kena musibah sakit itu terkenal banget. K sama A. Dua orang. Ada K, ada A. Ada A. Berapa sih Mai tarif lu Mai kalau misalnya konsultasi sama lu tuh? Penasaran gue jadi tarif gue ini. Yang banyak ini Ani sama Tante Girang. Bener, gua nggak bohong. Tante Girang pacarnya gimana ini kan? Iya. Yang lucu Tante Girang banyak. Dan lu kenapa sampai sekarang belum nikah? Kudeta. Mengkudeta. Percobaan kudeta. Iya. Berarti dari militer. Merembut posisi. Oke. Merembut posisi. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya. Dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Bukan di tahun ini, di tahun depan. Belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei. Udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia. Mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini. Dia ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi. Tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya? Bisa diatasi. Oke. Itu yang bahaya. Kondisi yang paling bahaya. Iya. Menarik. Nah, konteks itu sekarang gini bro. Di dunia politik di Indonesia ini pertarungannya, gue lihat sekarang ini pertarungannya kalau menurut versi pribadi gue ya, memang nggak sepanas tahun 2019 lalu yang dua pasang kencang dulu. Yeah. Dan akhirnya bapak kan berhasil melapangkan jiwanya untuk bisa ikut dalam bergabung dalam pemerintah demi keselamatan bangsa. Betul. Ya. Nah, dan sekarang ini Pak Prabowo juga ngajak sebenarnya, udah yuk bareng-bareng sini, kita bareng-bareng kita bangun negara ini sama-sama. Nah, pendapat lu masih banyak orang yang nggak terima konteks itu. Kenapa sih? Nggak banyak, sedikit, nggak banyak. Tapi walaupun sedikit, ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Lebih baik kan gini istilahnya, lebih baik banyak tapi bodoh semua gitu ya kan. Tapi yang ini sedikit tapi otaknya jahat gitu loh. Licik semuanya. Iya, kelompok-kelompoknya licik, jahat gitu loh, gelap. Gelap orangnya, jahat. Jadi walaupun sedikit tapi dia mencoba untuk melancarkan rencana ini gitu loh. Dan ini akan dijalankan sama dia di tahun depan. Perkiraan kalau nggak meleset di tahun depan dilancarkan. Tahun ini belum dia. Tahun ini baru. Lu memikirkan seseorang sosok nih? Iya. Kepikiran sama lu? Iya. Seorang sosok. Kayak gimana bro? Iya. Sosoknya? Sosok yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepak, pernah punya jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan, terdekat orang-orang di sekeliling bapak juga, circle politiknya ya. Orang ini tinggi orangnya. Iya. Oke. Wah, siapa ini? Kalau dari wajah kebayang. Lu banyak kebayang nih ya? Kebayang. Tapi nama belum dapat lu namanya. Dapat. Ada namanya? Iya. Lu kok nggak ngomong di sini? Ya? Di sini ya? Jangan deh, di belakang kamera aja deh, ngomongin deh. Ntar kena ITE lagi kita kan. Apa maksudnya kan gitu. Iya. Atau tunjukin di handphone boleh gak bro? Hah? Namanya tunjukin di handphone. Gue pengen penasaran gue sama. Ada ya? Tapi jangan disebut di kamera ya. Ini yang kegambar di gue ya, yang gue lihat orangnya. Langsung muncul dia. Sosok ini langsung muncul.
Oh, Ini yang muncul, sosok ini yang muncul. ini ntar ada di dalam nih? Hah? Ada di dalam? Di dalam circle? Iya, circle politik Bapak Presiden ya. Oke. Ada kan dia? Oke. Dia ada di situ. Oke. Oh, yang lo masuk circle politik Pak Presiden maksudnya Pak Presiden Prabowo ya? Iya. Circle politik itu maksudnya di dalam circle politik, Iya. bukan di dalam internal dia, bukan? Bukan internal nih. Kaget gue tadi, gue pikir udah yang internal di siapa. Karena yang gini gue tuh cara kerja gue adalah ketika seseorang atau ketika lo nanya itu langsung kebayang sama gue. Nah tuh, nah sekarang aja mukanya kebayang-bayang tuh. Iya. Itu pergi. Lu gak mau nyebutin namanya aja gitu langsung ya. Iya. Kebayang. Iya. Tapi bro, harapan gue kan pribadi, gue berharap dengan Pak Prabowo jadi presiden ini kan Indonesia bakal maju, bakal jauh melesat dan dihargai di mata dunia kan. Ini kan cita-cita gue, atau mungkin lu juga mungkin betul, gitu ya. Betul. Dari dulu kenapa kita berjuang sampai berapa kali kalah, ini 3 kali kalah kita berjuang sama Pak Prabowo. Betul. Harapan kita kan itu sebenarnya. Iya, benar. Indonesia ini bisa lebih baik lah ke depannya. Gimana bro? Tercapai nggak menurut lo? Gini, gue itu kan kalau menyampaikan sesuatu artinya gue sudah mempelajari orang tersebut ya. Jadi dari dulu itu bang, gue sudah ngeliatin nih wajah Bapak Prabowo Subianto itu dari sosial media tuh selalu. Kadang tiap malam gue lihat, gue tuh nggak pernah lepas di sosial media Pak Prabowo. Makanya teman gue, keluarga segala macam, gue main Instagramnya Prabowo semua katanya gitu kan. Pertama memang gue suka sama dia, karakternya. Gue ngefans, mengidolakan beliau. Bahkan gue pernah berpikir bahwa gue siap bersedia untuk memasang badan untuk kalau ada orang yang mau macam-macam sama beliau. Gue rela ditembak, gue rela ditusuk, yang penting jangan sakiti beliau. Nah itu biasanya secara di bawah alam sadar yang nggak kita sadari adalah ini keyakinan hati dan batin yang bicara bahwa ini orang baik dan ini orang berniat baik. Bapak Prabowo Subianto ini orang baik, berniat baik, dan dia memang benar-benar mau berjuang untuk rakyat gitu loh. Ini kan kita konteksnya tentang presiden ya, berjuang untuk rakyat. Ini beliau gitu loh. Loh kenapa nggak 03 Ganjar Pranowo? Kenapa nggak Anies Baswedan? Ya nggak ada masalah, tapi gue lebih kesini ke beliau, dan ini sudah lama dari dulu banget. Makanya orang bilang kadang Gumai menerawang tentang Bapak Prabowo Subianto. Ini Gumai menerawang atau ego katanya gitu. Atau harapan gitu. Ego bener. Karena gue rela pasang badan untuk beliau, ditembak pun rela, asal jangan macam-macam sama beliau. Tentara banget ya. Iya. Kedua, harapan bener. Gue rasa harapan setiap kita semua sama, adalah yang terbaik untuk Indonesia, untuk rakyat. Nah, kalau yang terbaik itu ya Bapak Prabowo Subianto yang siap gitu loh. Dan gue yakin juga Bapak Prabowo Subianto juga rela ditembak, yang penting jangan ganggu rakyatnya gitu loh. Nah, terus ketiga, kalau boleh jujur terserah percaya atau nggak percaya, di gue adalah yang gue tangkap adalah kalau beliau memimpin negara ini, negara Indonesia, yang gue lihat adalah yang pertama gue tangkap adalah tingkat kemiskinan, pengangguran itu berkurang secara perlahan-lahan ya. Tingkat dari sumber daya manusia, pendidikan itu meningkat semakin tinggi. Lalu gue juga melihat infrastruktur perkembangan di bayangan gue itu semakin pesat ya, dan teknologi juga semakin maju gitu. Karena beliau gue lihat orangnya kuat gitu loh, dan memang benar-benar mau berjuang untuk negaranya, untuk rakyatnya. Dan perekonomian itu semakin meningkat gitu. Jadi banyak hal-hal yang akan terjadi, yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan sesuai harapan rakyat, semua sesuai harapan semuanya. Rakyat Indonesia, negara Indonesia ini ke depan menuju Indonesia Emas akan membaik kalau di tangan Bapak Prabowo Subianto, insya Allah. Gitu. Lu bulat yakin itu? Yakin seyakin-yakinnya. Makanya kenapa nggak karena lu ngidolain Pak Prabowo kali nggak? Nggak. Kalau mengidolakan iya. Bicara ego ya, karena gue kan manusia, itu manusiawi. Ketiga, dari penglihatan gue, dari yang gue lihat, memang Prabowo Subianto gitu
orang yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah presiden terpilih, itu tepat untuk Indonesia, untuk rakyat. Amin. Ya. Ini kita tunggu dari dulu ya. Tapi 2019 dulu ramalan lu apa, Bro? Prabowo. Emang Prabowo juga? Prabowo. Tapi kan kalah. Beliau 4 kali. Gue selalu Prabowo tapi kalah terus. Makanya gue bilang sama orang dan gue bertanya sama hati gue sendiri, kenapa kalah ya gue gituin. Padahal gue jelas-jelas lu ngeliat kemenangan itu. Dan gue melihat itu Prabowo yang jadi presiden. Ternyata ini waktunya. Kayak almarhum Gus Dur. Pak Prabowo nanti akan jadi presiden pada masa umur tuanya kan. Betul. Dan dulu gue bertanya-tanya bang. Jadi gue pernah nih gue ngelakuin malam-malam. Ini kebiasaan gue nih. Ini bukan ritual. Gue bukan dukun, bukan apa. Jadi gue kalau misalkan Prabowo termasuk orang yang ada di hati gue gitu loh, orangnya. Jadi gue malam-malam jam 12 malam gue gelap-gelapan di kamar. Gue duduk di lantai. Gue nggak duduk di kursi. Gue duduk di lantai begini diem. Kontemplasi situ loh. Iya. Gue mau lihat ini presiden Jokowi atau Prabowo saat itu. Gue lihat Prabowo. Jadi gue tuh kayak Prabowo. Gitu. Prabowo. Besoknya pengumuman Pak Jokowi yang menang. Dan gue bertanya-tanya kenapa gue meyakini Prabowo dan berkali-kali gitu loh. Tapi tetap di hati gue Prabowo akan jadi presiden. Dan ya udah ini waktunya. Itu gue lakuin waktu itu setiap malam. Bro, lu kan bisa ngeramal gitu tuh. Banyak gak orang-orang yang pengen main judi ngubungin lu gitu? Banyak. Di sosial media, di Instagram itu nge-DM banyak banget lotre Hong Kong. Ya. Ada yang ngirimin. Gue gak pernah main. Pasangnya di Hong Kong. Pasangnya di Hong Kong. Dia tinggal di Hong Kong. Oke. Ada yang di Australia. Dia kirim gambar lotre, pilih angka. Katanya ini bang dapat 1 miliar rupiah 1 miliar. Nanti kita bagi 2 katanya itu. Abang pilihin, enak aja kok gitu. Ketiga temennya kalau nggak salah ya temennya Bang Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo itu temennya kalah judi. Dia kalah 50 juta. Gara-gara dia waktu itu menganggap gue pilih Prancis waktu Indonesia lawan Prancis lawan siapa gitu ya waktu itu ya. Yang menang bukan Prancis. Dia mengira gue pilihnya Prancis, padahal gue nggak pernah nyebut Prancis waktu itu. Waktu itu gue nyebut warna bendera. Wah, berarti gue main mungkin ke Prancis nih kata dia. Dia pasang 50 juta dia kalah. Dia ngadu ke Denny Sumargo. Gue nonton YouTube lo sama Gumai kata gitu. Terus gue kira Prancis yang menang. Gue taruhan 50 juta kalah. Denny Sumargo cerita ke gue. Dan itu banyak bang. Jadi gini, kalau misalkan Hat Gumai bisa meramal, menerawang atau apapun namanya itu baik dari lotre, judi, segala macem, gue udah kaya dari dulu, bener nggak? Gitu. Tapi sekarang enggak. Gitu. Iya. Gue masih kerja cari. Lu nggak bisa ngeramal judi, ngeramal itu apa namanya? Probabilitas tuh nggak bisa. Gue meyakini bahwa Allah itu mengizinkan gue untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau nggak baik buat gue, pasti nggak akan bisa. Oke. Contoh kayak misalkan kita ada saudara. Kita ada saudara yang saat itu kebetulan keluarga nih, saudara ini meninggal dunia. Lalu handphonenya harus dibuka dong, karena pakai PIN. Jadi dari keluarga minta bantu gue nih. Gimana caranya untuk buka? Wah, gue bilang emang gue dukun gitu kan. Dia keluarga ketawa segala macam kan. Kasih ke gue bro, gue bisa buka. Iya, itu dia. Ntar gue dibilang dukun, padahal gue hobi IT aja. Nah, akhirnya gue mencoba bang saat itu karena ada kemauan nih, gue mencoba. Jadi malam-malam kayak gue ngeliat. Kebayang angka 2 gitu. Ada dia tuh, ada dia saksinya tuh. Dia sambil nyatet malah di HP. 2 katanya. Tapi jujur dalam hati dia percaya lagi gitu kan. Cuman memang itu. Ini penikmat pikiran lu nih ya. Iya. Penikmat pikiran lu ya. Korban dari pikiran gue. Iya. Punya coba ya. Iya. Salah kan? Iya. Gelap-gelap tuh gue ngerokok. Gitu. Itu subuh tuh. 2, 5, 0 gitu. Nah itu salah kan? Ya iya kalau gue bisa juga gue udah kaya. Gue main lotre, main apa segala macem ya kan. Ini bang sama apa tuh lupa. Kalau yang investasi itu apa tuh? Main apa tuh? Bitcoin ya? Bitcoin. Iya banyak itu teman-teman artis juga banyak nanya ke gue bilang gue bukan dukun. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa. Masa nggak nih? Ini nggak nih? Gitu. Iya ini gimana nih segala macem. Bahkan ada juga pengusaha sukses dari luar kota sana. Dia stay-nya di Singapura. Dia main saham. Jadi dia suruh pilih.
Jujur waktu itu gue sempat ketawa, dia datang katanya, Bang Gumai katanya, coba Bang Gumai, saya mau pasang saham, duit saya mau saya taruh di mana? Gue bacain perusahaannya nih, gue baca Garuda Food, Bank Syariah Indonesia, gitu-gitu. Dia pengusaha besar. Waduh, gitu kan. Ya udah, akhirnya gue pakailah cara kerja gue kan. BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk banking. Food and beverage, Garuda Food. Garuda Food. Kenapa? Sekarang gini, di mana-mana, ya, kalian kalau misalkan mau belanja, mau apa dalam ke warung paling kecil, itu produknya Garuda Food pasti ada. Dari zaman gue kecil sampai sekarang tuh ada kacang-kacangan, ciki-cikian, segala macem. Itu pasti produksi dan nggak mungkin bangkrut. Ya walau alam ya, itu masih bertahan gitu loh. Yang BSI gue sebut tadi dari banking, dari bergerak di bidang banking, BSI itu termasuk baru dan lagi merintis, cuman gebrakannya cukup kuat tuh. Ya syariah, kalau syariah lagi begini ya. Syariah lagi begini dan banyak tuh nasabah yang masuk segala macam. BSI, gitu kan? Lu tuh bro, lu lakukan fundamental analisis di sini. Iya gitu. Oh, jadi banyak tuh orang datang ke lu tuh ya. Banyak. Minta saran ini gimana gitu ya. Ini Mas Gumai katanya gitu. Ini maskapai. Ini yang paling besar ini nih. Oh itu maskapai gue dulu, nggak usah gitu. Udah kacau. Nggak usah. Oh tapi kan gede katanya, ini nggak usah gitu. Nggak usah. Bener kan bobrok kemarin. Iya. Gue by the way keluarga istri gue kebetulan keluarga penerbang bro. Oh iya. Pilot tuh rata-rata. Kakak adiknya pilot, bokap istri gue juga pilot kan. Ada yang di Garuda, ada yang di Lion, ada di beda-beda kan ini kan. Nah, balik lagi ke ini nih, ke apa namanya, keahlian di Art Gumai. Mai, lu dan itu tadi sektor politik, Mai. Di apa lagi Mai yang lu lihat, Mai? Di Indonesia ini sekarang. Kalau yang gue lihat itu kan di 2024 ini yang terjadi baru-baru ini kan Padang, Sumatera Barat. Kita doain ya semoga masyarakat bebas. Yes. Semoga semua kedepannya baik-baik aja, jauh dari balak musibah. Ya, amin. Kalau yang gue lihat ini di depan itu Pak Prabowo tadi ke sana, ke Sumbar. Iya ke Sumbar ya. Kasih bantuan ya. Iya tadi. Pak Prabowo tuh. Iya. Walaupun kalah di Sumbar tapi tetap datang bantu. Legowo kan? Legowo iya. Orang keren apa tuh presiden masih aja kalau pilih sih. Padahal kalah di situ ya. Iya. Oke. Pertama yang benar-benar menurut gue yang harus waspada adalah udara. Di tahun ini. Udara. Ini sebenarnya udah gue sampaikan dari tahun lalu. Untuk 2024 itu yang harus diwaspadai dan memakan korban jiwa. Bisa memakan korban jiwa. Tidak 1-2 tapi puluhan. Itu pesawat terbang. Udara. Sekarang kan bulan Mei. Juni, berarti kita 2024 Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Dari Juni sampai Desember, terutama untuk Juni, Juli ini keadaan udara ini bahaya. Hati-hati. Pertama untuk maskapai yang baling-baling, pesawat kecil, yang low cost carrier. Kedua, yang gua tangkap itu hati-hati, yang gua tangkap, gua lihat kebayang yang hati-hati ini harus pesawat yang dia low cost carrier juga, komersil, lautan. Jadi yang harus waspada ini pesawat bisa jatuh di lautan. Ada warna merahnya pesawat terbangnya, ada warna merahnya. Jadi kalau misalkan buat siapapun itu mau apa nanya pesawat apa Bang Umay, ya mikir aja sendiri. Pesawat kita kan bisa kita lihat yang mana biru, yang mana hijau, yang mana merah, yang mana campur-campur gitu, warna-warni segala macam kan ada macam. Jangan disebut main, tapi tadi isu malah. Betul. Jadi ini yang mereka kan betul. Cuman kan ciri-ciri lah, ciri-ciri gitu. Dan ini kan menurut Art Gumai bukan Tuhan dan bisa meleset gitu loh, bisa tidak terjadi. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Betul. Mudah-mudahan nggak terjadi. Iya betul. Mudah-mudahan salah, mudah-mudahan nggak terjadi. Karena kan sehubungan dengan keselamatan kan. Ya, mudah-mudahan aman-aman aja. Iya. Untuk udara. Baik, di dunia selebriti, baik. Dunia selebriti.
Dunia selebriti ini yang menarik, yang buat gue sendiri adalah yang gue tangkap itu hati-hati untuk selebritis wanita kecelakaan di jalanan. Terakhir lu sempat ngeramal Vanessa Angel loh, kecelakaan. Suami istri kena. Ini Perempuan ini perempuan sendiri, masih muda, terkenal. Kecelakaan di jalan. Bawa mobil. dia bawa mobil sendiri, Iya. meninggal. Sorry, yang gue lihat bukan sendiri ya, tapi ada orang lain. Ada, nggak sendiri dia. Ada orang lain. Jadi bukan dia yang bawa mobil, tapi ada orang lain yang bawa mobil. Ini perempuan. Rambutnya kayaknya segini nih. Yang gue tangkap rambutnya segini. Meninggal bro. Multi talenta, lebih ke nyanyi dia. Penyanyi. Iya. Lebih talentnya lebih ke nyanyi ya, lebih suka, lebih hobinya nyanyi. Meninggal. Kalau dulu itu kan pernah kejadian Nika Ardila, emo kan. Nah, wallahualam semoga ini meleset gitu loh, semoga tidak terjadi. Semoga balak musibah ini tidak terjadi. Tapi kan qadarullah. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau kata Allah terjadi ya terjadilah gitu. Cuman mudah-mudahan enggak gitu. Penyanyi langsung gini semua ntar semua gara-gara itu. Iya. Ngomong gini. Sama ini bang, sama ada satu tahun ini selebritis inisialnya K yang akan rame diperbincangkan karena permasalahan, karena musibah yang dia terima. Ini senior artisnya, dia penyanyi, inisialnya K, multi talenta tapi dia lebih suka nyanyi, inisialnya K. Senior. Cewek. Nah di sini gue mau bilang cewek, soalnya semalam gue baru balas DM-nya dari Mas Katon Bagaskara. Beliau kebetulan Mas Katon kan DM saya. Dia nanya tentang gimana nih ramalan Hat Gumai, gini-gini. Saya dengar Gumai ada ngeramal begini, ini gimana dong? Pengen tahu beliau. Tapi saya udah bilang bahwa saya memang ada pernah ngeramal senior, penyanyi, multi talenta, musibah, ramai diperbincangkan 2024. Tapi itu cewek, gitu. Cewek. Iya. Dapat musibah. Ramai diperbincangkan. Ini ada kecelakaan lagi nih. Beda. Iya. Musibahnya apa betul? Bukan kecelakaan. Kayaknya dia sakit ya. Sakit parah. Ya semoga salah ya. Semoga juga belum waktunya gitu loh. Tapi ramai diperbincangkan. Jadi bener. ada kemungkinan besar meninggal dunia. Karena sakit itu. Iya. Siapa ya? Dan ini bukan laki-laki. Yang gue lihat bukan laki-laki. Gue nangkapnya perempuan. Nah, senior. Bukan anggota dewan ya gak? Sekarang gak? Kemarin. Lebih sering aktif di selebritis sih. Kalau 2024 ini artis selebritis yang bakal kena musibah sakit itu terkenal banget. K sama A. Dua orang. Ada K, ada A. Ada A. Dua-duanya senior. Atau cewek? Cewek semua. Cewek juga. Iya. A ini penyanyi juga? A ini nyanyi juga. Cuman nggak begitu aktif. Nggak begitu aktif ya? Iya. Kalau yang K itu dia nyanyi. A. Sukanya nyanyi terus. Cantik orangnya? A cantik orang. Umurnya di atas kita? Di atas kita. Oh, di atas kita. Iya. Sudah menikah, berumah tangga, udah punya anak, anaknya udah gede. Gue pikir aura kasih lagi. Kan. Di bawah kita orang kan. Sudah punya anak, sudah punya cucu malah. Mai, lu kan ini Mai, bisa ngebaca Mai. Nah lu gak bisa baca diri lu sendiri Mai. Iya. Gue gak bisa baca diri gue sendiri dan gue gak bisa baca keluarga gue sendiri. Jadi kalau orang tanya, kok bisa, kok kenapa, kok gimana, segala macam. Gue berpikir sendiri bang, mungkin. Mai, lu gak bisa apa gak mau Mai? Nah mungkin, jadi gini. Gue berpikir sendiri, apa mungkin gue memang gak bisa atau gue gak mau menolak gitu. Iya. Iya. Lebih ke situ kayaknya ya. Lebih ke situ kayaknya. Gue gak yakin gak bisa, harusnya lu bisa tuh. Kayaknya lebih ke situ, lebih ke menolak.
keluarga besar kan banyak tuh. Iya. Apalagi mak gue tuh rajin banget tuh bawa keluarga jauh. Ini mau dibacain, ini mau dilihat, ini mau gimana. Iya, pasien dari keluarga rame banget pokoknya. Iya. Dan gue menolak. Keluarga gak ada duitnya sih. Gue menolak itu gitu loh. Berapa sih Mai tarif lu Mai kalau misalnya konsultasi sama lu tuh? Penasaran gue jadi tarif gue ini. Kalau Lu gak pakai manajer bro? nggak pakai. Gak pakai manajer? Nggak. Berarti dia bukan manajer lu ya? Iya, ya sekarang gue coba untuk dia yang manajer. Libatkan. Iya, ya semenjak semudah disakit kan. Iya. Kalau untuk tarif sendiri kan gue tuh kebanyakan market segmen gue tuh pengusaha-pengusaha pebisnis segala macem. Nah itu biasanya cuman jarang sih bang, hanya beberapa kali karena kan nggak semua orang mau gitu. Kayak misalkan ketemu tatap muka sekarang itu 25. 25 juta? Iya. Hard gue dibayar 25 juta untuk konsultasi? Iya. 1 jam? Iya. Pebisnis ya, market segmennya lebih ke pebisnis, ini pengusaha segala macam. Kita kan juga ngelihat ya kalau misalkan ada juga gini, ada juga netizen Banyak orang-orang umum yang lainnya gitu gimana? ya, ada juga netizen yang lain yang contoh misalkan gini, ada yang maaf nih, yang kan kebanyakan mama ya yang suka ngikutin gue nih. Ibu-ibu yang mohon maaf nih dari kalangan menengah ke bawah, yang dia belum mampu untuk bayar segala macam. Kadang kalau gue lagi mood, lagi fit, lagi apa, gue bantu gak usah bayar. Free Gitu. loh semuanya. Iya, nggak apa-apa gitu loh. Asal memang dia orang yang nggak punya. Oh lu ngeliat juga ya mana yang kira-kira perlu bayar, mana yang enggak. Iya, kalau dia nggak punya ya masa kita ini kan. Iya. Dan gue mau. Kan jasa itu aja. Iya. Kalau Ini bisnis jasa nih. iya. Kalau yang tiba-tiba datang misalkan dia ada pengusaha dia dari Singapura. Ada juga dari Malaysia. Orang luar negeri. Ada banyak yang sama gue dari luar, dari Australia, dari Amerika, Eropa. Oh ya? Iya. Malaysia, Singapura. Ya situ kan duitnya banyak gitu loh. 25 mah kecil buat dia ya kan. Receh ya bayar aja gitu. Kecuali yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Oke. Gitu Tapi kan. kalau rata-rata orang misalnya mau konsultasi misalnya ada temen gua misalnya mau konsultasi sama lu gitu. Itu berapa rate itu? Nah biasanya gue tanya dulu bang. Kayak dia nih. Katanya Kak ini ada temen katanya mau konsultasi segala macam. Gue tanya temen deket lo bukan? Gitu. Ya nggak begitu deket sih. Orang punya nggak? Gitu. Orang punya dalam arti menengah ke atas ya. Iya. Wah dia mah ini begini. Udah tembak 30. Iya. Oh bisa 30 juta? Iya. Pernah paling mahal gue dibayar berapa untuk konsultasi? 30. 30 juta? Iya. Untuk konsultasi. Oke, cewek itu biasanya? Kebanyakan cewek. Banyakan cewek ya? Iya. Kebanyakan cewek. Dan kebanyakan maaf nih ya, tante-tante. Tante-tante girang. Iya. Atau adik-adik simpenan gitu kan ya? Yang banyak ini ani-ani sama tante girang. Bener, Iya. gua nggak bohong. Tante Lihat girang. pacarnya gimana ini kan? Iya. Yang lucu tante girang banyak. Iya. Karena jadi tujuan dia bukan hanya konsultasi tapi ke yang lain juga. Ke yang lain. Iya. Iya bener. Iya. Kayak yang lainnya gimana bro? Maksudnya bro? Coba Ini beliau, gue nggak tahu ya, beliau udah putus kontak sama gue, lost kontak udah. Beliau ini bisa kita bilang tante girang. Jadi dia konsultasi awalnya. Konsultasi, singkat cerita ujung-ujungnya mau kasih gue apartemen, mau ngasih apa? itu mah dia emang demen sama lu aja. Sampai dia fotoin, serak. Kamu datang ke apartemen ini, kunci saya titip, di situ ada berangkasnya passwordnya ini segala macam. Isi berangkas itu ini dolar Singapura, kamu pakai aja buat jajan, beli apa segala macam. Wah, itu ada. Itu mah emang lo pengen disimpen aja kan. Iya. Terus ada juga pernah kejadian gue konsultasi, ya bisa kita bilang maaf ya, gue ngecap dia sebagai tante girang karena pada saat konsultasi ketemu di ruangan nggak ada orang, dia nggak ada, teman-teman gue nggak ada segala macam, gue sendiri. Itu dia bilang, Bang Umay gerah ya katanya gitu. Dia muka kaget. Loh kenapa buka baju gituin kan? Gak apa-apa gerah katanya gitu. Jadi dia pakai apa? Yang yang stali dah. Stali itu loh. Masih panas ya katanya gitu. Padahal asli hidup ya bang ya. Gua aja kedinginan dah mati, kenapa begini ya kan? Udah ngobrol-ngobrol selesai berdua. Oh di apartemen? Iya. Dan terjadilah itu? Enggak terjadi.
Terus udah selesai konsultasi, ngopi, gue sambil ngerokok, gue masuk kamar, buka pintu, dia ikut masuk. Oh di sini adem nih kata gitu. Gue tahu dia mancing. Dia butuh mau apa gimana gitu kan. Dan gue mencoba untuk profesional aja. Gitu loh, mencoba. Nggak lo timpe tuh. Hah? Nggak lo timpe gitu. Iya. Ntar kita kegeeran lagi ya. Cuman kegeerannya dia sampai muka-mukaan lagi. Beneran muka. Ya kalau udah diajak di apartemen di kamar berdua mah itu dia udah kesana lah berarti. Iya. Oke. Dan separah itu. Terus ada lagi satu yang lucu. Dia konsultasi cuman mau bilang gini, Bang, ya. Dia bilang, Bang ya, saya itu ada suami, ya. Nah, suami saya itu gak bisa puasin saya. Oke, gitu. Dalam arti mungkin dia mau minta bantu suaminya gimana cara supaya suaminya bisa gitu ya. Dia masih positif tinggi ini. Terus ya gimana ya Bang ya biar saya bisa puas kan. Maksudnya gimana ya gituin. Mbak boleh jelasin lagi nggak? Jelasin lagi. Karena jangan suruh saya untuk nerawang nih. Cakep aja orang. Hah? Cakep nggak? Cakep. Oh cakep. Iya masih muda. Oke. Dan nikahnya baru. Oke. Artis bukan? Bukan. Oke. Bukan dari umum. Dia bilang sering Bang udah coba sama suami tapi dia nggak pernah coba, tapi dia nggak pernah bisa muasin saya. Jadi yang mbak mau tanya apa? Ya gimana ya Bang ya cara muasin saya katanya. Minta puasin saya gue gituin. Sampai gue jawab itu beneran. Minta puasin saya. Ya kali Abang bisa muasin saya loh. Nggak tanya gitu kan. Kalau lu nanti. Tak, nggak. Emosional. Berdua doang. Iya berdua doang itu lucu. Dalam kamar. Oh deh, nggak lo lagi Iya. gitu. Enggak. Ini entah gue mau percaya apa enggak gue ini. Iya. Jadi itu Cakep berdua doang. minta dipuasin. Dan kocaknya itu berkali-kali gue minta ulang. Maksudnya gimana nih? Jangan ambigu gitu loh. Pokoknya suami saya nggak bisa muasin kata dia gitu. Saya gimana caranya? Lu kenapa lu mesti tanya lagi? Lu udah tahu dia punya kan. Itu lu mesti tanya lagi bro. Ada juga artis, selebritis, istrinya, selebritis. istrinya suami dia nih artis. Oke. Nah dia konsultasi sama gue, ketemu di daerah Kemang. Oke. Ketemunya di luar tapi di kafe. Ketemu di luar, gue kaget dong. Karena awalnya kan gue nggak tahu kalau ini bininya si ini gitu loh, bininya dia. Gue kenal, gue tahu kok orang suaminya gitu. Dan awalnya dia cerita santai segala macem bla 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 bla. Ujung-ujungnya dia bilang, Bang tinggal di mana sih Bang? Tinggal di sini gue bilang gitu. Oh katanya. Kayaknya malam ini gue nggak mau pulang katanya gitu. Mau temenin nginep nggak katanya. Nginep di mana? Di hotel aja deh. Nggak apa-apa kok nanti aku coba kalau ini Abang bisa temenin aku katanya gitu. Aku galau katanya, aku pusing, aku ini. Dia jahat Bang gini segala macam, Abang temenin aku pokoknya di kamar segala macam. Nah dan dalam hati gue gila nih dia, berarti ini yang salah suaminya apa dia gitu ya, atau dua-duanya salah gitu. Cempe juga bareng gitu. Enggak. Gue tahu sama suaminya. Iya tahu. Dan gue kaget Dari semua variabel nggak ada yang lu tipe, gue malah agak curiga sama lu jadi bro. jadi nggak jadi jangan dengar ya jangan. Iya. Terus gini Mai. Mai, bacain gue dong dikit Mai. Lo duduk di kursi, terus kursi ini kursi yang bagus. Di situ lo itu punya kuasa. Lo ada kuasa, lo ada posisi, lo ada jabatan, dan itu lebih tinggi dari sekarang. Posisi keberadaan lo itu. Ini berarti gue menafsirkan ini yang gue lihat ini lo duduk di kursi ini sambil begini, duduk sambil begini. Itu sesuai dengan karir lo. Sehubungan dengan karir, sehubungan dengan pekerjaan. Posisi lebih tinggi. Ini masih nih kebayang di gue nih lagi duduk nih. Gitu. Bajunya warna putih. Pakai baju warna putih. Putihnya putih kerah. Polo shirt gini, tapi yang agak tebelan gitu, putih. Gitu.
Di situ lo duduk, ya. Rapih, pakaian lo rapih gitu. Terus di depan lo tuh rame orang gitu. Ada posisi, ada kuasa di situ. Dan ini baik, dan ini bagus untuk yang gue lihat untuk lo ke depannya. Gitu. Apa ya? Ini kapan, Mai? Bukan di tahun ini, bukan di tahun depan. Bisa jadi terjadi, bisa jadi ini di atas 3 tahun ke atas. Ya, dari sekarang. 3 tahun ke atas ke depan nanti. Baru terjadi. Dalam kehidupan lo. Ini masih kebayang-bayang nih di gua nih. Lo duduk sambil begini-gini pakai baju putih kerah gitu. Kayak putih seragam gitu. Putih gitu. Di depan lo tuh banyak orang gitu lagi menyimak gitu, dan di situ tuh gue nangkep yang muncul di gue adalah lo ada di situ, ada kuasa, ada posisi, ada jabatan di situ. Kalau percintaan gimana, Mai? Percintaan. Ini kan kalau ini kan orang lain percintaan, karir, jodoh, biasanya kan gitu kan? Iya. Tadi karir tuh misalnya. Itu di dunia politik bukan? Politik ya. Politik. Dunia politik. Percintaan gimana, Mai? Kalau di percintaan yang gue lihat yang lo alami itu flat. Flat gitu aja udah. Iya. Gitu aja. Stabil, flat. Iya. Kalau ada hal-hal yang katakanlah gini, ada nggak hal-hal buruk gini yang sehubungan dengan hal percintaan segala macam atau yang membahagiakan segala macam, ya itu flat. Oke. Flat. Flat aja gitu. Flat aja gitu. Harus ada bunga-bunga sih sebenarnya sih. Biar nggak flat ya, Pak ya. Gitu ntar. Bini gue nggak dengar gak sih? Iya. Bini gue sih gak cemburuan sih, aman gue. Pokoknya hal-hal buruk nggak terjadi gitu. Apapun itu flat aja, ngalir, stabil. Ya. Karir, percintaan, apalagi sih biasanya orang rezeki biasanya orang bilang. Kalau rezeki gue ngelihat di lo tuh kayak air bang, kayak sungai mengalir. Jadi mengalir deras. Insya Allah selalu ada. Rezeki itu selalu ada. Baik itu kebutuhan kecil atau besar itu selalu ada. Rezeki lo bagus. Makin jauh ke depan pun semakin deras air yang mengalir. Rezeki lo itu. Amin. Nah yang gue melihat adalah, yang gue tangkap, yang harus waspada adalah kesehatan. Kesehatan ya? Iya, kesehatan lo nya yang harus waspada. Artinya kalau dari sekarang itu kan kita bisa medical check up supaya bisa ketahuan, bisa antisipasi, jangan sampai brek kayak gue kemarin kan. Tumbang langsung, hampir meninggal. Lu kayak gini, lu kemarin kejadian itu bro, apa pelajaran yang lu ambil bro? Lu nggak pakai asuransi? Iya nggak pakai asuransi ya, walaupun pakai BPJS ya. Iya. Karena kan bener kata lo tadi di awal bang, gue orangnya kan curigaan sama siapapun dan sama apapun, termasuk sama asuransi. Gue curigaan, jadi kayaknya curiga aja gitu loh. Ntar gue udah bayar tiap bulan segala macem, tahu gitu loh. Jadi curigaan. Asuransi nggak pakai. Cuman pelajaran, kalau ditanya soal pelajaran apa yang gue dapat dari kejadian kemarin, gue sakit parah hampir meninggal, adalah kita hidup memang benar baiknya adalah rajin-rajin sedekah, rajin-rajin memberi, rajin-rajin ngasih ke orang yang membutuhkan, ngasih orang, terutama orang-orang yang kelaparan. Kayak gue orang yang nggak bisa, hati gue tuh nggak bisa kuat kalau ngelihat ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil di pinggir jalan tuh yang makan di pinggir jalan, duduk segala macam, itu nggak bisa. Bukannya ria ya, pokoknya gimana caranya ya Allah, nggak apa-apa, gue yakin Allah kasih nanti gantinya, gue keluarin dari dompet buat kasih dia. Dan lu menikmati itu kan? Dan gue menikmati itu. Setelah itu gue lega, alhamdulillah gitu. Walaupun Mai, lu tuh kan orang yang senang bayarin orang kan? Hah? Lu orang yang senang bayarin orang kan? Iya. Iya kan? Iya. Senang tuh lu. Betul. Iya. Ngasih hadiah, ngasih gift lu seneng. Iya betul. Iya bener. Itu bener. Temen gue ulang tahun kasih apa ya? Kasih kembang gitu, film kembang. Pokoknya kasih gift lu sih. Iya. Pernah salah kirim, temen gue ulang tahun, dia kebetulan temen gue nih sekarang kerjanya udah punya posisi di hotel gitu di Palembang. Gue kirimin kembang. Kembangnya warna putih.
Dia ketawa-ketawa, ini kembang orang meninggal Mai. Putih-putih semua. Gue pilihin kan, wah ini yang cakep nih gitu. Ternyata kembang orang meninggal gitu. Kembang 7 rupa. Iya. Gumai. Mai, thank you Mai ya. Thank you banget, ini dapat insight gue gini kan. Ya orang ntar mau komentar apa terserah lah tentang Heart Gumai menurut pandangan lu. Teman-teman semua di sini, bagaimana pandangan lu tentang Heart Gumai? Iya. Perjalanan dia, apa yang dia lakukan. Dan lu kenapa sampai sekarang belum nikah? Kalau sekarang sih gue yakin mungkin Allah belum ketemu jodoh segala macam yang pas. Jadi gue itu orangnya bener Bang tadi bilang curigaan, keras kepala, posesif, pecemburuan, selingkuh kadang-kadang. Enggak, lu tipe peselingkuh. Lu mau gue bacain nggak Mai? Iya. Gue bacain karena gantian ya. Gumai gue bacain ntar. Gumai ini tadi sebenarnya di belakang kamera udah sempat kita ngobrol ya. Jadi gue ulang dikit. Gumai ini karakternya dia ini orang yang kalau udah dapet cinta nih orang nih, dia gimana caranya? Kalau perlu bisa ketemu mulu, bener gak bro? Iya betul. Ya deket begini, wah cemburuan banget orangnya. Betul. Bener-bener malah bisa dibilang kayak posesif loh bro. Hah? Agak posesif gak sih lo bro? Iya posesif dan gue mencari tahu walaupun diem-diem. Ya. Cemburuan. Gue ngeliatin. Tat nih orang mana ini. Terus kadang-kadang hal yang kayak gitu bikin pasangan lu jadi gak nyaman tuh. Betul. Iya itu. Terus Gumai ini tadi gue sempat bilang juga, Gumai ini hobinya dia hobi tuh ngasih gift ke orang, ngasih pemberi dari sedekah. Akhirnya kan bener tadi pelajaran yang dia dapat akhirnya sebenarnya itu ya memang sudah diterapin sama dia sebenarnya dari sebelumnya. Karakter secara biologis lu begitu. Terus satu lagi, terus Gumai ini orangnya nggak percaya sama orang tadi udah ya, sangat nggak percaya sama orang. Tapi dia ini bisa nurut sama orang yang memang menurut kepala dia doang nih. Ini orang perlu gue ikutin. Iya. Ini orang keren, ini orang oke, Iya. ini orang pantas. Oh iya. Betul. Lo mau orang, walaupun orang misalnya gue ngeliat, Mai ini kan orang keren Mai. Enggak lu bilang. Betul. Lu punya pemikiran sendiri tuh. Ini bener nih. Betul. Kadang-kadang mungkin lu tuh orang yang teman-teman tuh nggak sukanya karena lu keras kepala orangnya. Betul. Iya. Iya benar itu banyak. Gue gak kenal sama lu Mai. Gue gak kenal lu Mai. Betul benar. Kayak meramal dikit nih. Iya. Gue gak kenal lu Mai. Lu keras kepala banget. Dan lu lebih senang dengan komunitas yang kecil. Lu gak suka dengan banyak orang. Iya. Kecil. Tapi sekali-sekali lu suka juga dengan lu lebih suka ke city view atau ke alam ya? Lu tuh bro. Menurut lu yang mana bro? Lu lebih suka ke city view atau ke pemandangan alam? Alam. Lebih suka alam. Kalau dikatakan kayak misalkan laut, hutan. Penyendiri nih. Tapi lu sebenarnya udah ada orang yang lu keker bro. Secara jodoh nih. Ada. Iya. Ada. Iya. Betul. Iya. Masalahnya dilema buat lu nih, buat lu ungkap. Iya. Ramal ya. Pas kurus ini ramal. Ada kan? Betul. Dan dia pun tahu kan? Iya dia tahu. Iya. Kan tahu ya. Tahu nih. Oke, jangan kepanjangan nanti belakang kamera aja kalau di sini ntar jadi gosip ya bro. Iya. Walaupun dulu gue udah. Ya gue mau konsultasi, tapi gue lebih murah dari Heart Gumai. Walaupun dulu gue pernah dekat sama ada yang mau ngajak nikah terus sempat mikir ternyata pas gue keluar dari pernikahan ini dia udah nikah ternyata nikah duluan. Sama orang politik lagi. Baru nih. Iya. Di sekitar kita. Orangnya di sekitar kita. Iya. Orang politik ya? Iya. Masih muda. Sudah pernah gagal dia. Ternyata dia sama dia nih. Pas gue keluar dari pendidikan kok WA nggak pernah dibales, gue DM nggak pernah dibales, telepon nggak diangkat segala macam. Terakhir dia ngasih semangat kan, support pendidikan TNI segala macam. Pas keluar ternyata dia nikah. Gue baca di pemberitaan di segala macam dia nikah sama si laki-laki tersebut, orang politik juga. Tapi hati-hati sih nih bro, Heart Gumai ini orang yang kalau udah keluar dari mulutnya ini bisa kasar banget.
bisa sangat kasar dan bisa sangat nyakitin banget itu orang. Betul. Tanya deh, betul ya. Bisa sangat nyakitin tuh orang. Betul. Kasar bener. Betul. Benar. Benar. Mai. Apa lagi Mai yang mau sampein Mai? Kira Mai. Gue mau bilang bahwa di 2024 sampai 2025 ini yang harus waspada itu keadaan di negara, di politik, di negara kita, di politik, dan ini permasalahan akan muncul besar dari orang kita sendiri. Jadi musuh itu datang tidak dari luar, tapi musuh itu datang malah dari saudara sendiri di dunia politik. Artinya bukan dari orang luar tapi dari orang sini sendiri. Musuh itu datang, gitu. Kalau di luar sana ada perang antar negara sama negara ini sama si ini gitu. Presiden ini sama presiden ini segala macam. Tapi ini yang terjadi, gue lihat di depan nanti malah presiden kita ini malah ada orang jahat yang dari negara kita sendiri yang mau menjahati beliau. Gitu. Tapi Pak Prabowo menurut lo ini pemerintah sampai full ya, sampai waktunya habis? Pak Prabowo? Iya. Insya Allah full. Sampai full ya? Sampai full. Berikutnya maju lagi nggak beliau menurut lo? Maju lagi. Berikutnya maju lagi, ya. Jadi, insya Allah. Berarti ini Pak Prabowo menurut lo bisa 2 periode? Bisa 2 periode. Menarik. Pak Prabowo sampai akhir periode sehat ya bro? Sehat. Insya Allah sehat. Harapan kita menitipkan banyak harapan kepada Pak Prabowo sekarang. Gue udah gak sabar Pak Prabowo segera dilantik gitu. Betul, sama. Iya. Greget. Iya, dari sekarang beliau udah ngelayani tuh apa namanya podcast dengan media-media internasional kan. Iya. Wih keren. Gini gue pengen tuh punya presiden kayak gini. Betul, benar. Gue ini kan kebetulan juga pengagum Pak Harto bro. Iya. Oh sama ya. Iya, Pak Harto. Terus gue dekat juga dengan keluarga Pak Harto kan. Ya. Nah makanya gue lihat juga karakter Pak Prabowo itu, wah ini harus jadi presiden. Iya benar. Ini alhamdulillah kesampean. Teman-teman doain ya Pak Prabowo. Sebenarnya bukan buat doain Pak Prabowo aja, buat bangsa kita juga kan ya bro ya. Bukan hanya itu, dengan Pak Prabowo sehat, Pak Prabowo masih bisa berpikir keras. Iya. Dan berpengaruh untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia. Gitu, untuk kemakmuran, kesejahteraan. Gitu. Cita-cita apa sih Mai? Cita-cita apa nih? Cita-cita lu ke depan nih, pribadi. Cita-cita ke depan? Iya. Bisa berdiri di samping Bapak Prabowo, bisa pasang badan. Kalau beliau ditembak, gue mau pasang badan. Lu udah pernah ketemu Bapak? Pernah, waktu dilantik. Dan terakhir gue ketemu sama, di sini nggak apa-apa gue sampein ya. Gue udah ngomong sama Mas Rizky, gue sudah sampein sama Mas Rajiv. Kalau gue berharap banget gue bisa apapun itu ya, gue bisa berdiri dekat dia, selalu dampingin beliau. Bukan permasalahan mau yang lain-lain, tidak. Demi Allah, demi Rasulullah. Foto sama dia. Gue maunya, gue mau dampingin dia, gue berani pasang badan sama dia. Jadi kalau gue ngeliat di sosial media itu ada Mayor Teddy yang selalu pasang badan segala macam, gue maunya begitu. Kalau yang tembak gue dulu, lo baru tembak Bapak Prabowo. Kalaupun gue yang ketembak nggak apa-apa. Yang penting beliau aman. Itu nggak tahu kenapa, gitu loh. Itu ada di sini gue. Ki, ajak kamu Ki, mau Bapak Ki. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini video sampai ke Bapak ya, mudah-mudahan Bapak nonton ya. Ya, mudah-mudahan amin. Ntar coba kita kirim linknya. Oke, Mai, thank you banget lah ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.